Oke, selamat sore sahabat-sahabat para pecinta Tasanaji. Berbudaya dengan keris, bukan dengan linggis. Sahabat-sahabat sekalian, saya dapat keris ini teman-teman. Ada di atas gundukan gunung. Gunung yang ini gunungnya gunung tanah ini teman-teman. Tanah untuk dibuat batu bata seperti itu. Oke, teman-teman sekalian sambil jalan ya. Jadi ini adalah keris. Kalau kita melihat dari sisi warangka di sini, ini dinamakan dengan warangka Gayaman Ngajok Jakarta. Sudah sangat klop dan semuanya pada sandangan ini sudah cukup bagus teman-teman. Jadi tinggal kita naroknya di mana dulu? Apa di dinding atau kita taruh di tempat keris yang khusus seperti halnya mungkin lemari begitu ya. Jadi memang yang bagus itu taruh di lemari ditutup teman-teman. Jadi tidak terlalu lembab begitu. Kalau lembab nanti warangka itu akan berjamur. Apalagi kalau pada wilahnya itu sangat signifikan sekali untuk berkarat ketika ada kelembapan yang suhunya cukup tinggi. Sahabat-sahabat sekalian, nah kira-kira keris apa ini yang mau dibahas Mas Andrian pada di dalam warangka ini? Ya, oke, langsung saja teman-teman sekalian, kita coba buka ya. Seperti apa kerisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau sandangannya ini adalah sandangan iras ya. Jadi pada bagian pelokan dan juga gantar ini menyambung. Ya, ini cukup sulit untuk pembuatannya. Bisa ditanyakan ke meranggi-meranggi yang masih berkarya untuk sekarang. Ini cukup sulit teman-teman. Bukan hanya tingkat kesulitan yang tinggi, namun juga dari segi estetika ya ini dapat. Maka kenapa warangka dengan gaya seperti ini dicari? Karena memang bagus. Jadi apalagi ini sudah bawaannya teman-teman. Gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ini sudah saya warangi kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita buka teman-teman. Oke. Ini penampakannya teman-teman. Ya, mantap kali nih. Jadi melihat dari sisi pasikutan ya, dari sisi ricikannya ini apa saja ini. Coba kita melihat dari sisi sorsoran dulu. Yang paling utama kalau ingin melihat kira-kira dapur keris ya, ricikan yang paling utama itu dilihat dari bagian sorsoran teman-teman. Jadi dilihat dari pangkal wilah ini. Jadi mengitari pada seluruh bagian sorsoran ini. Ini namanya sorsoran, ini sorsoran ya pada bagian ini teman-teman. Mari kita lihat bagaimana ricikan yang ada pada bagian keris ini. Yang paling utama adalah pada bagian gandek. Ini adalah gandek yang polos. Gandeknya adalah polos teman-teman. Jadi tidak ada ricikan atau ornamen-ornamen lainnya. Dan juga ada pecetan di sini dan tidak ada ricikan yang lain. Amat sangat sederhana. Dinamakan dapur ini adalah dapur brojol. Ya, ini adalah dapur brojol. Lalu melihat pada pamornya, kira-kira ini adalah pamor apa? Nah, pamor yang memenuhi seluruh wilayah ya dengan gaya pamor seperti ini itu dinamakan pamor pendaringan kebak. Lalu melihat pada sisi tangguhnya, kira-kira ini tangguh mana atau estimasi pembuatan itu era mana. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ricikan yang sangat signifikan seperti ini dan juga familiar ini adalah tangguh Madura Koso atau Meduro Koso, penyebutan dalam hal Jawa. Sahabat-sahabat sekalian, Meduro Koso itu kita flashback pada sisi historis dulu ya. Jadi Meduro Koso adalah penyebutan atau julukan seorang empu yang ada pada era Majapahit zaman dulu di daerah tlatah Madura. Siapakah Empu Koso itu? Empu Koso itu sebetulnya adalah sosok Empu Supo, yaitu empu yang masyhur, empu dalem pada era Majapahit akhir, pada era Brawijaya zaman dahulu. Empu Supo
kenapa bisa berubah nama menjadi Empu Koso? Sebetulnya ini adalah sebuah nama samaran. Empu Koso itu nama samaran di daerah Madura. Konon Empu Supo itu merubah namanya untuk menghindari ya bila mana ada yang mengenali beliau. Misi visi untuk ke Madura tersebut adalah pencarian keris sengkelat yang telah diproduksinya, teman-teman. Sehingga ke Madura ini bernama Empu Koso biar tidak dikenali orang-orang. Karena memang sangat masyhur sekali Empu Supo tersebut, teman-teman sekalian. Sehingga keris-keris bikinan atau buatan daripada Empu Koso itu mirip-mirip dari keris buatan Mojopahit. Dari segi bahan dan juga segi pasikutan itu ada kemiripan karena empunya sama, begitu teman-teman. Apa saja kelebihan dari Empu Koso? Yang pertama adalah dari segi teknis pembuatan, dari segi gestur dan juga pada pasikutannya itu sangat bagus sekali, sahabat-sahabat sekalian. Karena memang Empu Koso atau Empu Supo ini adalah empu dalem begitu ya, empu pilihan, empu keraton yang dipilih oleh raja pada era zaman Mojopahit. Nah, sahabat-sahabat sekalian, brojol itu mempunyai makna sebuah kemudahan dalam mencari rezeki, sebuah kemudahan dalam hal segala sesuatu, baik itu mencari pekerjaan, mencari rezeki, dan juga hubungan kepada teman-teman, hubungan kepada masyarakat sekitar, diberikan kemudahan-kemudahan tertentu. Tentunya lebih kepada hal kerezekian, sahabat-sahabat sekalian. Oke, sekarang pendaringan kebak. Pendaringan kebak itu pun makna dari pendaringan, yaitu tempat atau wadah. Ya, kebak itu adalah full, ya, atau penuh. Pendaringan itu tempat beras. Jadi tempat beras yang penuh. Bisa dimaknakan pendaringan kebak adalah kerezekian yang tiada habisnya, sahabat-sahabat sekalian. Lalu apa saja sih keistimewaan daripada keris ini? Ya saya sebutkan tadi merupakan keris yang sangat-sangat dicari oleh para kolektor. Tentunya karena di sisi historis ini buatan dari Empu Supo, sahabat-sahabat sekalian. Oke, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyimak. Kalau kita melihat pada bagian pamor, ini adalah pamor Masir Malelo. Begitu ya, bahannya dari Masir Malelo. Masir Malelo itu apa? Jadi Masir Malelo itu adalah sebuah pasir yang didapat dari sisi pantai pesisir ya, diolah sedemikian rupa untuk menjadi bahan pamor. Karena bahan pamor itu banyak yang berasal dari pasir juga, teman-teman sekalian. Masir Malelo, terutama di bagian daerah Luwu ya, Sulawesi, itu banyak terdapat pasir Malelo. Nah, kelebihannya juga itu tampak kerlap-kerlip, teman-teman, seperti intan yang bersinar. Oke, ini sangat indah sekali, terjadi gradiasi warna juga meskipun itu, namun pamornya tetap utuh. Itulah kelebihan dari Masir Malelo dan juga bikinan dari Empu Supo ini. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat sebagai referensi ilmu pertosan ajian di Nuswantoro ini. Tetap semangat, berbudaya dengan keris bukan dengan linggis. Merdeka!